Provinsi Maluku yang meliputi Pulau Ambon, Seram, dan pulau-pulau kecil lainnya telah dianugerahi oleh Sang Pencipta dengan kekayaan alam dan budaya. Salah satu yang menjadi primadona di Provinsi Maluku adalah bidang kelautan dan perikanan. Sekitar 94% wilayah di Provinsi Maluku adalah perairan, dengan wilayah laut seluas 658.000 km persegi dan panjang garis pantai sekitar 8.000 km. Kondisi ini memberikan peluang yang besar dalam bisnis budidaya kelautan maupun industri pengolahan ikan. Dalam 1 tahun, hasil laut Maluku bisa mencapai 61,7 juta ton. Namun, baru 40,09% yang bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh sebagian investor lokal maupun dari luar Maluku. Salah satu laut yang sangat subur, yaitu sangat potensi, yaitu Laut Aru. Itu juga merupakan salah satu yang kita tawarkan kepada para investor selain Laut Aru, Laut Banda, dan Laut Seram. Nah, ini merupakan daerah-daerah yang sangat potensi dengan hasil laut. Terus terang saja kalau untuk bidang ekspor, yang sangat diunggulkan di Provinsi Maluku ya, adalah di bidang kelautan, yaitu bidang perikanan. Lebih dari itu, kekayaan sumber daya alam berupa rempah-rempah pun menjadi daya tarik tersendiri. Sejak berabad-abad silam, Maluku sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Pala dan cengkeh menjadi komoditas yang diunggulkan sejak dulu sampai hari ini. Kekayaan alam dan budaya di wilayah Provinsi Maluku juga tak kalah menarik untuk dikelola menjadi salah satu tujuan wisata nasional. Untuk itu, pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau BKPMD Maluku mengundang para investor untuk ikut mengelola kekayaan alam dan budaya yang ada di Maluku. Bagi para investor lokal maupun internasional yang tertarik untuk berinvestasi, telah disiapkan sejumlah kemudahan, antara lain pelayanan terpadu satu pintu untuk mengurus perizinan. Cukup melalui kantor BKPMD Provinsi Maluku, para investor bisa mendapatkan izin untuk berinvestasi di Maluku. Ruang lingkup kewenangan BKPMD Provinsi Maluku meliputi perizinan fasilitas dan non-fasilitas dari dinas teknis terkait di daerah, antara lain Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pariwisata, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan kita melaksanakan pelayanan satu pintu itu juga mempermudah mereka karena kita punya geografis ya, kondisi geografis yang sangat dibatasi atau diinikan oleh pulau-pulau atau oleh laut, maka kita mengharapkan nantinya dengan pelayanan satu pintu ini akan mempercepat proses-proses para investor melaksanakan proses administrasi perizinan ya, yang dulunya mungkin sekitar 2 atau 3 minggu. Kita mengharapkan ke depan ini kita bisa melaksanakan sekitar 3 hari atau sampai paling lama itu 1 minggu. Kedatangan para investor akan disambut dengan pelayanan yang ramah dan cepat oleh para pegawai BKPMD di bagian front desk. Kemudian calon investor akan dipanggil untuk menerima formulir pendaftaran dan berkas yang harus disiapkan untuk bisa berinvestasi di Maluku. Pada hari berikutnya, investor menyerahkan berkas formulir yang telah diisi ke loket perizinan. Kemudian pegawai perizinan akan langsung mengurus berkas yang diajukan oleh calon investor. Pegawai front desk akan menyerahkan berkas calon investor ke bagian front office untuk diproses sesuai dengan bidang usahanya. Kemudian setelah diperiksa, berkas akan ditandatangani untuk dilanjutkan ke bagian back office. Di back office, berkas akan langsung dibuatkan dokumen perizinannya. Setelah dokumennya selesai di back office, kemudian berkas dikirim ke ruang kepala BKPMD untuk ditandatangani. Selanjutnya berkas sudah dapat diambil kembali oleh investor di bagian front desk. Hanya dalam rentang waktu 3 hingga 10 hari,
para investor sudah memperoleh izin berinvestasi dengan cara yang cepat, mudah, murah, dan transparan tanpa pungutan liar. Sangat-sangat membantu investor, baik investor lokal maupun investor yang ada dari luar negeri. Iklim berinvestasi di Maluku juga didukung dengan situasi keamanan yang kondusif di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Satu hal yang paling penting bahwa persoalan keamanan di Maluku yang menjadi catatan penting. Orang mau masuk ke sini tapi akan mempertanyakan dulu bagaimana keamanan. Saya katakan di sini bahwa keamanan Maluku sudah mulai kondusif dan itu memberikan jaminan bahwa Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak dan Lantamal bahkan dan Lanut juga masyarakat memberikan dukungan positif untuk menciptakan keamanan di Maluku. Jadi kalau investor yang mau masuk ke Maluku jangan takut, Ambon sudah kondusif. Sarana dan prasarana untuk menunjang iklim berinvestasi di Provinsi Maluku telah disiapkan, antara lain di bidang perikanan dan kelautan. Saat ini telah tersedia 12 pelabuhan laut yang bisa digunakan oleh para investor. Lebih dari itu, sarana pendukung lain yaitu bandara udara sudah disinggahi oleh pesawat-pesawat berbadan besar sekelas Boeing. Rencananya ke depan pemerintah Provinsi Maluku akan menyiapkan satu kawasan investasi untuk memudahkan para investor untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasinya seperti membuat pabrik. Rencananya Pulau Seram akan dijadikan kawasan ekonomi terpadu. 1,3 juta jiwa penduduk Maluku dan pemerintah Provinsi Maluku menyambut dengan tangan terbuka para investor yang akan menanamkan modal di Maluku. Kedatangan para investor akan membawa dampak yang besar pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Maluku.